Namun Al-Kisai mensyaratkan jika wakaf maka ada al-imalah. Jika tidak wakaf muttasilan maka dibaca dengan fathah. Maka kita kembali kepada ayat yang ke-11. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ayat ini tidak ada perbedaan dari 5 qurra. Hafs an Asim membaca seperti ini. Ruwais wa Rawh an Yaqub al-Hadrami membaca dengan yang kami baca tadi seperti Hafs. Dan juga Warsh an Nafi' membaca seperti ini. Dan juga Abu Amr membaca seperti ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan bahkan Al-Kisai dengan syarat dibaca bersambung seperti tadi, maka manhajnya sama seperti ini. Maka Al-Kisai pun membaca seperti ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lalu apa bedanya Al-Kisai? Disyaratkan jika waqafa di qoulihi ta'ala bi ni'mah, maka di sini dia baru al-imalah al-kubra. Maka Al-Kisai membaca al-imalah al-kubra dan berbeda dengan qurra yang lainnya dengan syarat. Syaratnya apa? Waqaf pada ucapan an-ni'mah. Oleh sebab itu, jika kita baca sekarang qiraah Al-Kisai, jika wasl dia sama dengan jumhur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kapan bedanya? Diwaqafkan. Ayo kita wakafkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mah, baru al-imalah di saat waqaf pada ni'mah menjadi ni'mah. Namun di saat wasl maka langsung bersambung kepada rabbika dibaca fathah seperti jumhur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka inilah perbedaan al-qiraah yang ada. Maka di qiraah yang ke-11 pun bisa kita simpulkan semua 5 qurra sepakat dalam bacaan yang satu. Tidak ada ikhtilaf dengan Hafs, semuanya sama. Lalu Al-Kisai sama asalnya. Lalu apa bedanya kalau begitu Al-Kisai kok ada madhab sendiri? Itu jika diwaqafkan. Maka dijadikan al-imalah wa amma bi ni'mih. Ayo suruh lari lagi. Hey you, wake up. Bangun, lari. Bangun, lari. Masya Allah ini. Nggak usah disebutkan namanya biar lari. Jangan 1 keliling, witer, 3 keliling. 1, 2, 2,5. La ilaha illallah. Menjadi sejarah nanti. Ternyata dia ijtihad setelah itu dan menjadi imam besar di Indonesia. Nanti kayak antum mempersaksikan, Masya Allah itu orang sekarang imam, qari, dai kabir. Dulu tukang ngantuk, Ustadz selalu nyuruh bangun, lari. Dan selalu Ustadz menyebutnya calon akabri 2029 misalnya. Tidak asar, tidak fajr, terus tidur. Allah musta'an. Terus gimana nih?
Suruh ngopi, katanya puasa. Ya udah, beli itu ya, beli lakban. Matanya dilakban. Jadi nggak bisa merem. Tapi beli lakban ya besok. Tambah lagi tusuk gigi, ganjel kayak linggis. Jadi udah dilakban, diganjal. Jadi udah nggak akan tidur. Pas pelajaran aja. Taib. Allahul musta'an. Maka selesai dari al-qiraah dan dari ilmu tajwid, sekarang kita masuk kepada al-i'rab. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka waw di sini harfu ataf mabni 'alal fath, la mahalalahu minal i'rab. Dan amma masih terulang sebagai harfu tafsil wa syart mabni 'ala sukun. Maka masih jumlah yang datang setelahnya syarat. Maka jika seandainya seperti itu, bi ni'mati ba harfu jar mabni 'ala al-kasri, dan nikmati ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasrah. Bi ni'mati rabbika, maka bi ni'mah selain ismun majrur juga dia mudhaf. Dan rabbika, rabbi mudhafun ilaih. Maka rabbi kenapa majrur? Karena dia mudhafun ilaih. Majrur wa alamatu jarrihi al kasrah, dan dia mudhaf juga dari dhamir kaf mabni 'alal fathah fi mahalli jar mudhafun ilaih. Fahadits barulah masuk fa sebagai jawab asyart. Maka fa harf juga mabni 'alal fathah wahia atau wahwa waqi'atun fi jawabi amma. Fahadits, maka hadis kenapa dia sukun? Fi'lun amr mabni 'ala sukun. Lalu fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdiruhu anta. Fahadits, maka ucapkanlah. Siapa fa'ilnya? Kamu, maka kamu ucapkanlah. Maka di sini coba kita terjemahkan dari hasil i'rab. Tadi waw atifah, maka kita katakan dan amma wa amma bi ni'mati. Maka di sini bi ni'mati dengan kenikmatan rabbika, kenikmatan Rabb kamu itu dimasukkan amma menjadi syarat. Dan adapun atas kenikmatan Rabb kamu yang Allah berikan kepada kamu, fahadits, jawabnya maka hadis, maka sebutkanlah, maka ucapkanlah. Itu makna terjemahan dari hasil i'rab. Wa amma, dan adapun bi ni'mati rabbika, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, fahadits, jawab syarat, maka oleh sebab itu sebutkanlah, ceritakanlah, jelaskanlah dengan lisan kamu. Ini dari terjemahan hasil i'rab. Maka adapun dari segi makna barakallahu fikum, ucapan Allah wa amma sa'ila fala tanhar, maka jika ada orang yang meminta, jangan engkau usir atau hinakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, maka jika kamu mengingat nikmat-nikmat Allah, maka sebutkanlah. Sebutkanlah di mulutmu, baik kamu dalam keadaan kesendirian atau dalam keadaan dengan manusia. Bagaimana ini? Dalam kesendirian kamu menyebutkan alhamdulillah atas nikmat Allah yang kamu ingat. Alhamdulillah aku dinikahkan dengan si fulana. Sudah cantik, solehah, jago masak, anak-anaknya banyak. Ya sudah, sebutkan kenikmatannya dengan
lisan alhamdulillah sendirian. Atau bisa di depan orang, oh alhamdulillah kemarin hari Kamis, hari pasar, baru bawa dagangan es teler, panas, tidak hujan, hanya 120 menit, 2 jam maksudnya, biar gaya, hanya 120 menit habis, sama sendok-sendoknya dibawa, hilang. Akhirnya rugi, dia harus beli sendok. Alhasil saking habisnya, sendoknya pun habis. Maka dia bersyukur. Dia ucapkan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, apalagi sambil membeli lollipop kepada anaknya, nih, kenapa jualan habis? Maka di sini rasa syukur yang diucapkan. Maka tadi baik dia sendirian ataupun kepada manusia, ini adalah termasuk rasa syukur kepada Allah. Maka ayat ini barakallahu fikum telah datang tafsir dari as-salaf. Pertama datang dari Mujahid, yang mana sanad dari Mujahid ini dari Ya'qub ibni Ibrahim, dia Al-Qurashi, dari Husain ibnu Bashir, dari Abi Bishr dari Mujahid. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits qala bin nubuwah. Adapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu apa? Menjadi nabi, kenikmatan nubuwah. Fahadits, maka syukurilah dengan lisan kamu. Dan permasalahan syukur dengan lisan ini barakallahu fikum, dia adalah dari rukun syukur. Apa maknanya? Jika orang ingin bersyukur, maka salah satu dari cara bersyukur itu dengan menyebutkan dengan lisannya dari apa yang Allah berikan atasnya. Maka dari sini pun menjadi pendalilan secara tidak langsung bahwa syukur itu hukumnya apa? Wajib. Dan apa definisi syukur? Definisi syukur adalah muqabalatun nikmah bil qaul wal fi'l wan niyah. Maka definisi dari syukur itu mensyukuri nikmat. Dengan apa? Dengan 3 perkara. Bil qaul, ini dalilnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Bil fi'il, nanti kita berikan dalilnya. Bin niyah, di dalam hati, nanti kita berikan dalilnya. Yang jelas hukumnya dari syukur wajib. Karena Allah di dalam surat Ibrahim telah mengumandangkan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qiraah siapa? Waras. Kenapa? Tumu. Maka sengaja tadi tumu tidak pakai qiraah Hafiz. Sekarang kembali kepada qiraah Hafiz. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka ini qiraah Hafiz. Qiraah Waras tadi wala in kafartum inna adzabi wala in kafartum inna, panjang tumu, bukan sukun tetapi dimasukkan kepada waw, tumu.